Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode kedua di season yang ke-14 atau ke-13 ini. Jadi ya memang karena saya belum diinterupsi setelah mencoba untuk merekam episode pertama yang berdurasi hampir lebih dari 10 menit. Saya tidak tahu karena terkadang jika melebihi batas waktu tertentu dari apa dari situs yang saya gunakan untuk mengedit video saya secara daring, dan meskipun hanya berbeda sepersekian detik, namun jika memang itu sudah melewati batasnya maka saya harus memperpendek durasinya menjadi sedikit lebih pendek, jadi 1 detik lebih pendek mungkin, agar agar batas dari video tersebut di tidak terlalu sensitif terjadi. Mungkin saya juga tidak terlalu mengerti, namun ya sepertinya saya sudah benar-benar di batas terakhir di penulisan artikel bahasa Indonesia, karena memang pada saat ini artikel yang akan saya baca ini sudah berbeda sekitar 5 bulan dari artikel sebelumnya. Jadi sebelumnya hanya penuh dengan artikel bahasa Inggris yang tentunya belum saya publis juga, karena memang pada saat itu saya hanya suka mempersiapkan satu kalimat seperti yang saya lakukan sebagai suatu topik di aplikasi catatan saya. Jadi ya tidak sampai 2 paragraf, ataupun meskipun pada dasarnya jika berbicara mengenai durasi yang dibutuhkan untuk membaca artikel yang sudah banyak sekali saya publikasikan di blog utama saya, tentu hanya membutuhkan 1 menit untuk setiap artikel. Jadi memang jika berbicara mengenai membaca seluruh topik yang pernah saya mungkin publikasikan atau mungkin yang pernah saya tulis, mungkin tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin hanya cukup membutuhkan waktu 2 jam untuk memahami semuanya. Namun memang jika saya coba panjangkan ataupun kembangkan dalam suatu konten yang berbeda seperti podcast bahasa Indonesia ini, tentunya akan menjadi sangat panjang, karena memang jika kita berbicara mengenai setiap episode berdurasi 10 menit, maka dalam satu season itu sudah lebih dari 1 jam karena terdiri dari 7 episode, jadi sekitar 70 menit. Dan tentunya dalam season yang ke-24 nantinya, dan saat ini sudah membutuhkan lebih dari setengah hari untuk mendengarkan seluruh podcast bahasa Indonesia saya. Dan jika memang sudah sampai di season yang ke-24, saya tidak tahu apakah saya hanya akan menceritakan sesuatu yang repetitif atau tidak. Namun jika sudah sampai di season yang ke-24, tentunya untuk mendengarkan setiap hal yang saya bicarakan tentunya membutuhkan waktu lebih dari 1 hari secara terus menerus, dan itu tentunya merupakan waktu yang sangat lama untuk mendengarkan suatu pembicaraan yang tentunya saya persiapkan selama berbulan-bulan untuk mencapai kondisi tersebut. Dan memang jika berbicara mengenai konten yang sudah saya mulai aktif sejak tahun lalu, ketika saya tidak mendapatkan ekspektasi yang sama di pekerjaan utama saya, meskipun memang sudah lebih dari 1 tahun di produktivitas individu saya juga memang tidak terlalu benar-benar tidak, masih belum memberikan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi saya juga, tapi setidaknya suatu kenangan yang mungkin bisa berguna di masa depan membutuhkan waktu lebih dari 1 hari tentunya untuk benar-benar mendengarkan suatu pembicaraan, ataupun saya sudah berbicara selama lebih dari 1 hari secara berturut-turut dalam sebuah rekaman, dan itu merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa mungkin. Meskipun memang jika kita berbicara mengenai orang yang mungkin membuat konten sehari-harinya secara terus-menerus, tentunya hal tersebut juga bisa menjadi sangat lama, meskipun memang tentunya mereka tidak berbicara secara terus-menerus juga, karena memang terkadang suatu konten tidak harus berupa suatu pembicaraan. Terkadang apa yang
bisa menjadi sebuah konten tanpa adanya suatu pembicaraan secara terus-menerus. Jadi karena terkadang ya seperti yang sebagian besar orang bilang bahwa aksi terkadang berbicara lebih kencang dibandingkan pembicaraan itu sendiri. Jadi ya seperti itulah, dan karena sudah lebih dari 5 menit, jadi saya coba bacakan artikel yang jadi judulnya adalah keberuntungan dan ketidakadilan. Terkadang kita merasa bahwa setelah mendapati bahwa hasil yang kita peroleh berdasarkan perjuangan selama ini tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tentu akan merasa bahwa terjadi suatu ketidakadilan dalam proses yang terjadi. Akan tetapi, hal tersebut pada hakikatnya tetap harus disyukuri mau bagaimanapun hasilnya, karena ketidakberuntungan tersebut mungkin saja disebabkan oleh keuntungan yang kita peroleh dalam hal lain. Meskipun seperti itu, hal tersebut tentu bisa menyebabkan suatu kemalasan untuk mengulangi hal yang positif itu kembali, karena merasa bahwa tidak ada perbedaan atau kegunaan yang dihasilkan. Setiap hal yang kita kerjakan memang sudah seharusnya tidak akan sia-sia, terlebih jika hal tersebut merupakan sesuatu yang positif. Hasil baik ataupun buruk memanglah hanya sebuah efek samping yang mungkin bukan merupakan tujuan utama dari melakukan hal tersebut pada awalnya. Maka dari itu, setiap hal yang terlihat tidak berguna mungkin pasti berguna untuk suatu yang tidak kita ketahui. Dengan mencari tahu hal yang tidak diketahui ini untuk melihat dampak yang dihasilkan terhadapnya, maka nantinya akan membuat kita lebih mensyukuri segala yang terjadi dalam hidup ini. Terkadang hal ini memang sulit diterima, namun dengan kesabaran dan keteguhan hati, semua hasil tersebut tentu dapat dilewati. Jadi ya, ini mungkin masih sedikit berhubungan dengan apa yang saya coba jelaskan tadi. Jadi ya, saya selalu percaya bahwa jika memang apa yang saya buat, apa yang sudah saya habiskan waktu selama ini masih belum dapat berguna saat ini, namun saya percaya bahwa suatu saat nanti hal tersebut dapat berguna untuk orang lain atau mungkin untuk saya sendiri minimal. Karena terkadang jika kita mencoba untuk berbicara sendiri seperti ini, terkadang kita juga secara tidak langsung berbicara dengan mungkin berbagai hal di luar, di sekitar kita ataupun di luar sana, yang mungkin bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Dan tentunya semoga apa yang kita bicarakan ini memang menjadi secara tidak langsung menjadi suatu sugesti ataupun doa agar kita menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan. Karena memang tentunya memang banyak suatu hal yang membuat kita tetap melakukan suatu hal yang mungkin kurang berguna ataupun buruk, namun setidaknya kita tetap percaya bahwa kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, meskipun memang hal tersebut tidak serta-merta langsung kita lakukan secara terus-menerus, tapi setidaknya terdapat niat untuk melakukan hal tersebut di masa depan. Karena memang dengan adanya niat itu tentunya sudah jauh lebih cukup dibandingkan orang lain yang mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup ini. Karena memang terkadang sebagian besar manusia hanya terfokus terhadap suatu hal yang mungkin pada dasarnya tidak terlalu baik untuk mereka, tapi mereka tetap melakukannya secara terus-menerus, dan mungkin mereka hanya terjebak pada zona nyaman yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan terkadang hal tersebut tentu bukan merupakan suatu hal yang baik, karena memang secara tidak langsung kita terus-menerus diberikan suatu kesempatan untuk menjadi lebih baik sampai suatu saat dimana kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi ya, kita tentunya tidak akan pernah tahu kapan waktu tersebut terjadi, dan itulah sebabnya